خمسة أطفي بها الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لخمسة أطفي بها الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفي بها الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. Baca Muhammad Rasulullah, dihormati Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dihormati ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu agar apa yang kita niat pelajari menyerap di kepala ya, di otak, berguna di masa depan dan berperilaku selayaknya para penegak panji-panji Allah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taluman wa taliman gitu ke wan naf'a wal intifa'ah wal muzakarah wat tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbar daimil baqil muhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'alli an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbi al-imani wa tufahizni al-Qur'an wa tufahimni minal ayati wa taftahu li bihan nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazara ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam Kamis, masih biasa kita seperti biasa mengikuti membuat kajian sifat 20 di Majelis Ta'lim Baiti Jannati atau di podcast Said Deri ya. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad yang karenanya ya kita masih mengaji, masih mengenal Islam, etika, sopan santun yang baik dan benar menuju harmonisasi dalam kehidupan di dunia ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjuti kajian kita selanjutnya. Naik selama masih 30 menit lagi, 40 menit lagi. Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah mati. Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Nah, sampai 40 menit lagi. Simak yang nyaman. Aku mau belajar sama. Nggak usah, mau ngapain juga sama, mau ngaji emang. Ikut aja belum bisa. Ikut udah bisa loh. Udah habis ini ntar ambil ikra nggak apa-apa. Ikra udah di rumah. Belum bisa, aku nggak bisa baca ikra. Ya makanya pintar punya Nesa ntar dibahas ntar habis pengajian ya.
Bilang. Ya gampang. Ada nih sifat antara ibahnya. Soalnya nggak ada. Siap. DIY mah nih. DIY buat pengajiannya, do it yourself ya. Mari kita lanjutin kajian kita. Habib Usman bin Aqil bin Yahya sifat 20. Melanjuti sifat alimun ya. Sifat alimun ya. Alimun. Nah, alimun ini termasuk sifat maknawi ya. Sebenarnya alimun sama ilmun sama gak sih? Ya beda ya. Kalau ilmun Allah tahu. Kalau alimun otomatis Allah maha mengetahui gitu. Dengan sendirinya gitu ya. Ini agak bermain logisme gitu ya. Kita harus mengerti dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajiannya oke. Ya, bila sifat. Ini dengar aja jangan Muhammad Rasulullah dalam hati. Ya. Bila sifat ma'ani telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, ini sifat maknawi ya berarti. Yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Ali ilmun pasti alimun, gitu ya. Maka sifat manawinya merupakan hukum tersebut. Artinya sifat manawi merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani ya. Ini sebenarnya kajiannya ntar nih. Ketika udah habis sifat 20-nya baru saya jelasin tentang apa itu sifat maknawi, sifat maknawiyah, sifat nafsiyah Allah ya. Ya, sifat kan udah jelasin sebagian ya. Jadi kalau udah sampai mutakallimun ini terakhir nih, mutakallimun, basirun, mutakallimun, baru saya akan menjelaskan sifat maknawi ini secara definitifnya ya. Secara definisi. Alimun artinya yang maha mengetahui, maka mustahil yang jahil. Allah nggak mungkin bodoh gitu ya. Dalilnya yaitu dalil sifat alim, ilm yang dia dalil sifat alim ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu gitu ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka patut bagi mukmin mutakid, mukmin yang berakal, bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ya. Dalam segala sesuatu ihwalnya dan minta peliharanya daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya ya. Ini bahasa Pegon ya, bahasa Melayu Jawa dulu, atau bahasa Pegon atau bahasa Jawi atau bahasa Melayu kuno begitu ya. Jadi kata Habib Usman bin Aqil bin Yahya, Allah memiliki sifat maknawiyah alimun, sifat ma'aninya ilmun gitu ya. Dalilnya apa aturannya tadi? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatunya, begitu ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keren. Dengerin dulu, dengerin Ki. Allah mempunyai sifat apa? Alim. Maha mengetahui ya, yang lain ya. Maha mengetahui gitu ya, yang lain yang entar left delay gitu. Ya. Lanjut ya. Contohnya lagi nih, kita mau main silogisme ya. Dulu ini pelajarannya semester 2 ada nih. Banser, tulisannya Banser ya. KP Ansor. Banser, dibacanya Banser. Bantuan serbaguna Ki hari ini ya. Bentar ya, ngaji lagi bentar ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini dulu ada di semester pertama ya. Semester 2 kelas SMA, dan terus di awal-awal semester pertama kelas 2 nih diulang lagi nih pelajaran silogisme ya. Makanya kalau orang yang berlogika, otomatis kalau dia logikanya sehat, maka dia akan menemukan Tuhannya gitu. Nggak ada orang yang logikanya sehat tiba-tiba dia ateis gitu. Itu sangat-sangat bodoh ya. Logikanya logika cacat gitu. Lanjut ya.
Ini contoh nih logika ya. Orang belajar, pinter, ya. Orang pintar karena belajar. Karena belajar, orang menjadi pintar. Menjadi pintar karena belajar, ya. Bisa ditangkap, Ki? Bisa contoh? Contoh nih ya, orang belajar, pintar, ya. Orang pintar karena belajar, ya. Karena belajar, orang menjadi pintar. Ini sebenarnya 4 kalimat sebenarnya kalimat yang berbeda tapi makna yang sama gitu. Tapi mengandung sifat maknawi dan ma'ani gitu. Maksudnya saya menjelaskan ilmu lagi ya. Maka menjadi pintar karena belajar gitu. Ya, contoh yang lain nih, contoh yang lain. Kita ganti pintar menjadi bodoh, cuman saya ganti kata bodoh itu saya ganti menjadi tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui karena tidak tahu ya. Menjadi tahu karena mencari tahu ya. Cari tahu sama tuh ya. Sudah tahu maka mengetahui ya, maka mengetahui. Karena belum tahu ya, kalau dia orang yang cerdas maka mencari tahu. Kalau nggak tahu, karena belum tahu ya belum tahu. Nah ini bisa ada dua nih, logis probabilitasnya munculnya ada dua. Karena belum tahu, kalau dia malas dia nggak usah nyari tahu. Kalau misalnya dia diberikan hidayah Allah, rajin, maka dia akan mencari tahu, begitu ya. Jadi ini membahas sama kayak kudrat irodatnya Allah ini. Jangan tarik-tarik, sama sih. Ya, lepas. Ada tasbih ya, baca Muhammad Rasulullah, lanjut ya. Coba contoh yang lainnya nih. Karena rajin menabung, contohnya nih, jadi banyak uang ya, banyak uang karena rajin menabung. Tidak banyak uang karena tidak rajin menabung. Tidak rajin menabung, tidak banyak uang, gitu. Lah, ya. Ini contoh yang lainnya apa ya? Lapar ya. Contohnya adalah sifat mani. Contoh sifatnya kan lapar itu sebenarnya hakikat. Ini sakit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengerin aja. Sebenarnya dalam sifat lapar itu, di dalam kegiatan melaparkan diri ya, atau kegiatan yang disebut perut kosong lah gitu ya, mengosongkan perut, di situ ada keinginan untuk mengisi perut begitu. Ketika perut lapar, maka di situ ada timbul keinginan untuk mengisi perut, untuk makan begitu ya, makan gitu. Begitu juga Allah ngasih hidayah kepada orang lain. Ketika dia bodoh dan orang itu memiliki rasa keinginan untuk mengetahui, belajar agar tidak bodoh, Allah memberikan dia hidayah untuk dia menuntut ilmu begitu. Sama hal kayak tadi ya, orang lapar, kemudian Allah gerakin tuh sensorik motoriknya, kasih dari perut ke sensorik otak itu, sel neuron bergerak, motorik otak bergerak untuk melakukan tubuhnya bergerak motorik untuk mencari sebuah makanan begitu ya. Ini sifat alim ya. Allah maha mengetahui. Sifat maknawinya alimun, ilmun ya. Sifat maninya ilmun, mani secara makna gitu, secara alimun maknawi ya gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kondisi, maksudnya di dalam maninya orang lapar itu pasti ada maknawinya akan kenyang begitu ya, akan kenyang begitu. Atau tadi ini dia mati kelaparan karena dia nggak berusaha mencari makanan begitu. Ada dua probabilitas ya. Begitu juga orang-orang yang manusia nih, dia mau memilih qad aflaha man zaka wa qad khaba man dasahab. Dia bukan beruntung mensucikan dirinya akan masuk surga. Kalau dia bodoh dia akan masuk neraka gitu ya. Ya, Allah maha
mengetahui ya. Contoh dalil nih biar kita tambah hikmah. Nah, kajian kita kali ini bertambah ilmu, biar bertambah keberkahan. Kita masukin contoh satu ayat Quran yang dimana Quran surat Toha ayat 20. Quran surat Toha itu surat kedua. Quran surat ke-20 namanya surat Toha, ayatnya ayat 7 ya. Mari kita cari sama-sama. Coba saya kasih waktu 3 menit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Buat cari dulu ya surat live aja. Pokoknya cari surat Toha ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu syarra wa akhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu syarra wa akhfa ya. Ya'lamu syarra sama aja sini dalam nahwu. Syarra wa akhfa ya. Sadaqallahul azim wa balagha nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa ni'matin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku menempatkan diriku pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk ya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmanya, asma Allah yang 99 itu yang diwakili Ar-Rahman, Ar-Rahim, lagi maha penyayang, lagi maha kasih ya. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, wa in tajhar bil qauli, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, fa innahu, maka sungguh fa innahu ya'lamu syirra wa akhfa. Dia fa innahu Allah ya'lamu syirra wa akhfa, mengetahui yang disembunyiin maupun yang dijelasin ya, maupun yang lebih akhfa, lebih kecil lagi gitu, lebih gerendam gitu. Kalau ngomongnya komat kamit gitu mungkin baru di dalam hati gitu. Allah udah tahu gitu ya. Ya. Shadaqallahul azim wa balaghan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa ni'matin walhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah, shadaqallahul azim, yang lagi agung. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala dengan keagungannya. Wa balaghan nabiyul karim, dan telah sampai apa yang disampaikan nabi yang terpuji. Wa nahnu, dan itu wa nahnu dan kami wa nahnu ala zalika minasyahidin, menjadi saksi, wasyakirin, dan mengingatnya, dan bersyukur, wasyakirin dan nikmat, dan menjadi rasa syukur bagi kami dan menjadi nikmat bagi kami. Walhamdulillahirabbil alamin, dan maha terpujilah Allah seluruh serta alam gitu ya. Ya, saya rasa cukup untuk kajian sifat alimun, yaitu sifat maknawi dari sifat ma'ani ilmun ya. Jadi di dalam sifat ilmun otomatis memiliki sifat maknawi alimun begitu ya. Saya rasa saya cukupkan dulu kajian kita malam ini. Untuk lebih memeriahkan lagi kajian kita, otomatis kita akan membahas sesuatu yang menyenggol dengan arah kebijakan politik begitu ya. Arah kebijakan politik ya. Dan segala sesuatu yang ramai hingar-bingar di dalam sosial media begitu ya. Nah, ini atau yang terjadi di tengah masyarakat kita begini. Yang pertama ya, yang agak ringan dulu, apa yang berat dulu? Agak berat dulu kali ya. Ya. Yang pertama nih ya. Ya, ini kemarin ada salah satu, ini biar saya bacain dulu ya prolognya, biar saya juga siap gitu kalau misalnya saya tiba-tiba dipidanakan atau diperdatakan dalam undang-undang pencemaran nama baik atau undang-undang perbuatan tidak menyenangkan atau menghina ya, dalam undang-undang UU ITE yang agak-agak pasal karet gitu ya. Ya, tapi juga saya sebagai tuan guru memberikan pelajaran juga kepada teman-teman aktivis, tidak perlu khawatir vokal
katanya menurut ketika undang-undang yang baru nih tentang penghinaan pejabat negara ataupun apapun ya, pelaksana hukum, eksekutif maupun pembuat hukum, yudikatif maupun legislatif, legal hukumnya sendiri, kalau mereka salah mari bisa dikritik asalkan itu dalam rangka konstruksinya mengkritik membangun gitu ya. Baik, kemarin ada partai namanya, saya nggak perlu sebutin lah ya, partai ya lah, sebuah partai sebutnya yang selalu kondisinya selalu sehat. Partai yang kondisinya selalu sehat, baik ya, menimbang bahwa oleh karena tergugat di pihak yang dikalahkan maka tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar nantinya. Perhatikan pasal 1365 KUHP Perdata, Jungto pasal 180 HIR, Jungto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 7. Mama, nyalain itu lampunya, Mah. Rese banget ya. Tahun 2017 tentang pemilu, Jungto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili ya, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel ya, di bahasa hukum ya. Dalam pokok perkara, 1, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ya salam. 2, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat ya. Ini kita udah pada tahu ya, kita udah cerdas ya. Kita udah pada cerdas siapa ini partainya. Saya sebut saja ini partainya Partai Prima ya. Saya akan jelasin nanti. Ini latar belakang masalahnya, nanti ada problem solver. Tenang aja, tenang, relax. Ya. 2, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ya. Nah, ini KPU nih yang dikatakan. 4, menghukum tergugat KPU membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada penggugat. Wah, enak banget nih. Saya nggak tahu nih, kemarin memang KPU udah ngobrol minta ber-TT lah, nominalnya T lah, untuk mengadakan pemilu ya, nominalnya T ya. Kalian cek aja itu di internet. Saya punya clippingannya kemarin. Saya nggak tahu nih KPU punya anggaran kan kayak gini. Lah, masalah Muhammad. Yang kelima ya, lanjut. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari ya. Yang ini dia minta ditambahin setahun, nah intinya gitu ya. Tahun 2025 baru ada pemilu. Wah, saya sih ini nggak setuju ya. Lanjut ya. 6, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta ultra vobisher behvoorah. Bahasa Belanda. Ultra vobisher behvoorah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. 7, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar 410.000 rupiah. Nih biaya perkara nih ya. Kemarin kan colok alat tulis. Iki mau balik lagi nggak? Balik ya. Muhammad. Ya. Ya. Kayaknya terus no. Nah. Ya. Mau ngaji Quran nggak? Dah. Bawa aja Qurannya dah. Ayo ya. Demikian putusan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami T. Oyong SH.MH sebagai Hakim Ketua, Haji Bakri SH.M.Hum dan Domingus Silaban SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandar Nadinata SH.MH Panitera pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini dan tanggal itu juga.
pada para hakim anggota tersebut tertanda Haji Bakri SH.MH DM, Domingos Silaban SH.MH, T. Oyong SH Panitera Pengganti, Bobby Iskandar Dinata SH.MH ya. Jadi ini udah diingkrah ya, bahasanya ingkrah, tapi tahap PTUN gitu ya. Kemarin saya juga udah ngeliat Mahfud MD bilang bakalan bertarung habis-habisan gitu katanya. Ya itu emang udah tugas ente udah dibayar sama negara, sama rakyat gitu. Ya jadi nggak usah pakai drama-drama, langsung itu gugat. Tapi sebenarnya kata beliau sini dikesampingkan aja gitu. Ya cuman ini saya lucu aja gitu. Ya kalau misalnya pemilu sampai ditunda gitu ya. Ini kan regenerasinya kan hilang gitu, lama setahun, biar kata setahun juga kan ngaruh gitu regenerasi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kita sebenarnya nggak sabar banget kan ganti presiden. Ya, ini ada orang lagi tiba-tiba ya Partai Prima ya sah-sah aja sih secara hukum, silahkan itu hak dia, demokrasi gitu. Sebenarnya Mas kalau misalnya Mas udah nggak lolos verifikasi nih, ya Mas tuh harusnya nunggu tahun depan dirapiin tuh 5 tahun lagi, bukan malah gugat KPU begitu Mas ya. Kalau saya sebagai tokoh masyarakat ya, sebagai tuan guru dari Dermansyah ya, ini bahkan bisa melihat malah jadinya ini kayak bumerang bagi partai Mas. Saya nggak tahu nih partai Mas ini partai sisipan orang, siluman apa gimana, itu saya nggak tahu nih. Saya dalam rangka pembelajaran ya tadi sudah bilang pasal 28 ya, pasal 29 ya, berbicara di depan hukum. Duduk di situ ya, berbicara di depan hukum ya, setiap orang berhak ya mendapatkan ilmu yang layak ya. Setiap orang pasal di mata hukum adalah sama ya gitu ya. Intinya begini Mas ya, orang-orang Partai Prima nih, jenengan mending udah low begini, malah sampean rakyat malah apatis ini sama jenengan begitu ya. Nggak tahu sampean ini, saya ya probabilitas yang muncul adalah sampean dibayar ya menjadi tamengnya seseorang nih agar dia lama gitu. Tapi saya udah baca beberapa partai, 7 partai yang nggak perlu saya sebut, dia mengatakan ya kalau pemilu nggak usah ditunda begitu ya, termasuk partai ya saya nggak perlu sebutkan lah ya gitu, saya males gitu. Intinya begitu. Jadi jenengan nih, ini seharusnya nih jenengan tuh introspeksi diri ya, rapiin aja selama 5 tahun ini. Saya kan udah baca juga nih ya, jadi jenengan nih ada 22 provinsi yang nggak masuk verifikasi gitu. Sebenarnya kan Partai Umat kemarin juga sama kayak gitu, cuma Partai Umat berhasil merapikan berkas-berkas yang dibutuhkan, persyaratan administrasinya sebagai partai begitu. Nah jenengan kok nggak mampu memverifikasi 22 daerah di tempat jenengan gitu yang nggak lolos itu, kenapa jenengan malah mengadukan ke PTUN? Ini salah gitu ya. Menurut saya salah, ini salah satu pengkerdilan dalam demokrasi ya, salah satu pengkerdilan dalam demokrasi begitu ya Mas. Boleh ya Mas saya komentar? Ini kalau badan auditor ini harusnya bayar nih Mas, bayar per jamnya itu. Saya minta berapa nih ya, sebagai ya, agen misalnya ada sebuah rebranding ya, agen konsultasi komunikasi ya gitu, Mas saya kasih gratis gitu ya. Oke Mas Prima, Mbak Prima ya, oke ya, saya rasa kalian harus paham nih karena akan dilawan ini. Bahkan kalau perlu saya ngelawan ya, saya itu bukan, saya ada rananya, saya nggak ingin, saya bahkan juga lagi nyalonin Mas Presiden gitu ya. Nah yang saya nggak senang adalah apa lagi nih, satu lagi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Meskipun dia seorang ketua tanfis ya, ketua tanfis umum ya PBNU ya, ataupun dia seorang Rois Amsurya NU ya, kalau dia salah adalah salah, batil adalah batil gitu ya. Ya kemarin dia mengatakan begini lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya nggak apa-apa gitu. Ini kok Pak Kiai ini, Gus ini kok dengan sangat enteng gitu ya mengatakan begini. Ini kan nggak membebani negara gitu. Ini Bapak kok ngomongin politik. Sebenarnya NU yang tanpa identitas politik itu yang mana ya maksudnya gitu. Jangan seperti standar ganda Pak, begitu Pak. Begitu ya Pak. Besok ketemu saya ya Pak. Jangan lupa dalam urusan Nahdlatul Ulama nih Pak. Ya.
Bapak kemarin udah ngomong salah nih Pak, nggak apa-apa nggak haji, mbahmu nggak haji. Kalau sampai ada orang seluruh umat manusia nggak haji, besok Bapak ditagih Pak di akhirat. Mending saya tagih sekarang, gitu Pak ya. Nggak apa-apa nggak haji, mentang-mentang adanya sendiri ya. Saya juga di NU, saya NU yang Nahdlatul Ulama, bukan Mumitul Ulama gitu. Ente jangan ngomong sembarangan Pak, mikir. Besok benar-benar begini Bapak nih Pak, saya nggak peduli Pak, ini dalam rangka tabayun taskir wa tasli kayak NU ya. Ini NU poin keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Besok Bapak hanya 1 periode di NU. Kalau Bapak begini lagi, ingat Pak, saya mendukung Bapak nih kemarin karena regenerasi, gantinya Kiai Said Agil Siroj, ingat itu Pak. Jangan macam-macam Bapak, komentar-komentari yang nggak penting, menambah beban pikiran masyarakat. Seharusnya Kiai itu manut pada Al-Quran dan Sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ini biasanya biar nggak dibilang hilang kesantrian saya nih seperti ini, gitu ya. Dalam rangka taslih wa tazkir wa tabayun, yuslih lakum a'malakum, gitu. Jadi nggak usah ngomong yang nggak penting. Ketua Umum Tahfiz NU begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut ya, ini saya rasa udah kelar kasus ini. Saya sudah membicarakan sesuai dengan porsi saya, sesuai tugas dan fokus saya. Baik. Yang selanjutnya adalah poin kedua. Ini ibu-ibu TK atau ibu-ibu PAUD yang mengadakan umroh atau mengadakan muatar jumroh ya, terus mengadakan kegiatan berjamaah ataupun mengadakan sholat berjamaah ya. Tolong ibu-ibu, sekalipun ibu-ibu lebih tua ya, jangan jadi imam anak kecil yang laki-laki, jangan. Kalau mau nih biar bonafit perusahaan sekolah ibu ya, adain tuh guru laki-laki pas lagi pengen sholat berjamaah. Jangan imam perempuan, ada anak laki-laki. Ini orang pantesan sekarang jadi gen strawberry nih, gen bencong gitu, gen K-pop ya. Ngeliat orang homo didiemin aja, nggak teriak-teriak tuh orang, nggak waras, pada pakai jilbab doang. K-popper tuh drama-drama Korea nih, para pecinta drakor, orang homo didiemin aja, bodoh banget. Pendangkalan ini, pendangkalan, pembodohan akidah, tau gak ya. Besok-besok nih ibu-ibu PAUD ataupun TK kalau ingin sholat berjamaah ya, jangan pakai imam sendiri perempuan. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ingat itu. Nenek saya dulu Hajah Nuraini binti Haji Muin itu galak banget. Saya kalau dulu iri banget ya sama para sepupu saya Syarifatun Nisa Ica itu. Kok nenek saya kok nggak ngajak saya imam gitu. Saya kan cucunya juga gitu. Ternyata emang keras dia, nggak galak. Udah sana gitu. Di masjid anak laki, gua anak perempuan gitu. Oh begitu, ternyata jawaban begitu ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalau saudara-saudara seiman, semuslim melihat tuh di TK itu ibu-ibu guru TK-nya ngimamin sholat, terus ada anak kecil laki-laki perempuan, anak laki-laki gitu sebagai makmumnya, udah keluar aja dari TK itu. Nggak bener itu TK, nggak mabruk PAUD-nya ya gitu ya. Yaudah, saya rasa cukuplah untuk malam ini. Mari kita baca kafaratul majlis agar apa-apa yang kita niatkan ini mukhlisin alahuddin radhiyallahu anhu waradu anhu zalika liman khasyya rabbah. Intinya Allah senang, kita senang ya, dan Allah akan memberikan surganya ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muta'li ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa mayati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atab
raghibun fi ridak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, walhikni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termatin ki.